Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa saya sopan, Lur. Begini. Sopan toh ketawa saya. Ndak begini. Loh, lupa lagi, Lur. Belum begini. Bah. Lur, mau saya kasih tahu. Ini kalau ndak kepada dulur saya, ya ndak saya kasih tahu loh. Ini info yang eksklusif. Infonya begini, Lur. Ada yang namanya suatu penyakit. Penyakit hati. Namanya adalah dengki. Dengki itu penyakit hati loh. Penyakit hati yang bisa diibaratkan seperti ular berbisa. Bahaya, Lur. Orang yang memiliki penyakit hati berupa dengki itu bahaya. Bahaya bagi pemilik penyakit itu lebih bahaya bagi orang yang berteman dengan orang, gimana toh? Orang yang berteman dengan orang yang punya penyakit dengki. Bahaya. Awalnya seolah-olah mendekat ingin menjadi sahabat. Gandeng renteng kesana kemari. Dukung sana, dukung sini. Seolah-olah menjadi teman yang baik sejati. Tapi di hatinya tidak rela ketika temannya menerima kebaikan. Apalagi kalau temannya mendapatkan karunia berupa rezeki yang melimpah ruah, kesuksesan dalam usaha, disukai banyak orang. Orang yang memiliki penyakit dengki melihat temannya seperti itu, wuyuh, akan sulit tidur, akan sulit ketawa, akan sulit senyum. Jangankan senyum, wong ketawa aja sulit, ya toh? Akan sulit menerima kenyataan, bahkan akan bisa cenderung menyalahkan Tuhan. Katanya ndak adil. Saya kok seperti ini, dia kok seperti itu. Terus begitu hidupnya. Itu seorang pendengki. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Pertanyaannya, Lur, bagaimana cara kita tahu kalau kita mengidap penyakit dengki? Lah wong namanya penyakit biasanya ada gejalanya. Iya dah? Biasanya ada gejalanya, Lur. Dor. Mau ngomong apa? Sampai terdiam. Sampai ngepost. Ngepost itu apa ya? Pause itu loh. Pause itu bacanya kan pos. Jadi ngepost, berhenti. Tanda-tandanya, Lur, kalau kita mengidap penyakit dengki, itu kita tidak rela, Lur. Rasanya itu hati itu sakit ketika ada teman kita yang mendapat kesuksesan. Itu tanda utama, Lur. Sampai kepikiran, terus hawanya itu emosian. Karena tidak rela kalau teman kita itu bahagia,
Itu tandanya. Kalau sudah parah lur, dengki ini bisa merembet menjadi kejahatan. Yang namanya penyakit itu pasti ada obatnya. Ya toh? Termasuk penyakit dengki ini ada obatnya. Tapi daripada mengobati yang namanya penyakit dengki, lebih baik kita memohon kepada Tuhan agar jangan sampai lur, amit-amit jabang bayi. Jangan sampai kita mengidap yang namanya penyakit dengki, membuat hidup kita ndak tentram, tidur ndak nyaman, makan ndak enak, ketemu teman seolah-olah tersenyum, seolah-olah tertawa sopan, begini. Seolah-olah begitu. Padahal hatinya lor, rasanya remuk redam kliar-kliar, geliang-geliang kepalanya. Itu lur ya. Itu lur ya. Kalau sampai terus dibiarkan lur, jauh dari berkah Tuhan. Amit-amit jabang bayi. Ayo lur, kita berdoa ya. Kita memohon kepada Tuhan. Lah kalau ndak memohon kepada Tuhan lur, siapapun bisa loh, bisa terjangkiti yang namanya penyakit dengki. Siapapun, termasuk yang ngomong ini. Wong saya juga manusia biasa, manusia yang sangat lemah hatinya. Kalau ndak rajin memohon pertolongan dari Tuhan, hati ini bisa-bisa ya terjangkiti yang namanya penyakit dengki ini. Tapi percayalah lur, percayalah, satu-satunya jalan terbaik untuk mencegah kita terjangkiti penyakit dengki adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara itu kita akan mendapatkan sebuah kenyamanan dengan hidup yang sudah kita miliki. Kira-kira kok begitu? Iya atau ndak? Yo, ini yang namanya ngedabrus belum tentu benar loh ya. Belum tentu cocok loh dengan angan-angan panjenengan semuanya. Jadi yo diangan-angan sendiri. Kira-kira yang keluar dari mulut saya ini masuk atau ndak? Saya itu kan yo dengar ini dari orang-orang yang pinter ngaji. Yang saya dengar, saya fotokopi, saya sampaikan. Fotokopi kok suara, bagaimana caranya? Kalau kertas di fotokopi bisa, suara kok di fotokopi. Saya itu kalau mendengar info-info yang seperti itu lur, segera saya tularkan lur, segera saya tularkan. Kalau berhenti pada saya, itu namanya ndak baik lur, ndak baik menurut saya. Karena kita mendapatkan ilmu dari orang lain yang sekiranya itu ilmu benar, ilmu baik, yo disampaikan toh lur. Meskipun bahasanya gedabrus seperti ini, tapi kalau disampaikan ya jangan sampai ilmu yang baik itu berhenti, begitu loh. Disampaikan. Sekali lagi, itu kalau benar. Tapi kira-kira yang saya omongkan tadi benar atau enggak lur ya? Benar atau enggak lur? Kalau yang namanya penyakit dengki itu berbahaya, benar atau enggak lur? Kalau yang namanya penyakit dengki itu bisa menjangkiti siapa saja, benar atau enggak lur? Kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan dengan seikhlas-ikhlasnya, lalu kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit dengki, benar atau enggak lur? Benar atau enggak? Yo enggak tahu. Yo kita kan manusia diberikan akal, diberikan hati yang suci.
Kadang pikiran bisa menipu, kadang akal bisa keliru. Tapi yang namanya hati nurani yang paling dalam, tulus, suci, itu sulit untuk keliru. Belajar memahami hati itu sulit sekali. Kalau tidak terbiasa dekat dengan orang-orang yang terlatih mendengarkan hati nurani, ya sulit lor, sulit sekali. Ini apa ini? Kok jadi kemana-mana? Topiknya dengki kok tahu-tahu arahnya kemana-mana. Sudah 10 menit lor, sudah 10 menit. Nanti kalau durasinya kepanjangan, panjenengan bosan sama saya, ya harus segera saya akhiri lor ya. Intinya lor, penyakit dengki itu berbahaya. Berbahaya bagi pengidapnya, berbahaya bagi orang-orang yang dekat dengan pengidapnya. Segera buka hatinya, dekatkan diri padanya, bergaul dengan orang-orang yang bersih hatinya, supaya penyakit dengki ini bisa segera musnah dari hatinya. Cukup segitu lor ya. Kita sambung kapan-kapan lagi. Sudah 11 menit nanti kepanjangan. Jaga kesehatan, jaga diri, jangan lupa masker, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Corona masih ada, masih merajalela. Jaga diri dan keluarga. Semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya corona. Amin ya robbal alamin. Celo. Belum. Belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.